Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah model pembelajaran. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait dengan pengolahan informasi. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Magrifa Suryani dengan NIM 2205829, Mesyan dan Nurhayati dengan NIM 2205831, Nia Laura. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materi terkait dengan berpikir induktif yang akan disampaikan oleh Magrifa. Kepada Magrifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan berpikir induktif. Model pengajaran dan pembelajaran induktif adalah kunci utama pemanfaatan jalan yang mengagumkan untuk pembelajaran yang dimungkinkan melalui perpustakaan elektronik, tawaran pendidikan jarak jauh, dan transformasi pelaksanaan di kampus menjadi campuran seperti memanfaatkan interaksi kampus dan sumber daya web yang dikembangkan dan diimplementasikan di sekolah seluruh negara. Next, model. Adapun sintak aliran induktif itu yang pertama mengidentifikasi wilayah penelitian suatu domain yang berisi wilayah konseptual atau aktual untuk dieksplorasi. Yang kedua, mengumpulkan dan menyaring informasi yang relevan dengan wilayah atau domain penelitian membangun perangkat data. Yang ketiga, mengkonstruksi gagasan-gagasan. Yang keempat, menghasilkan gagasan-gagasan, kadang-kadang hipotesis biasa. Yang kelima, menguji gagasan-gagasan atau hipotesis. Yang terakhir, membangun konsep dan keterampilan dan mempraktikannya. Adapun model pengajaran yang pertama sintak. Model induktif menjangkau siswa dan mengajak mereka untuk mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan melalui penelitian yang disiplin. Next. Model pembelajaran induktif fase 1, mengidentifikasi domain. Fase 2, mengumpulkan dan menghitung data. Fase ketiga, memeriksa data. Fase keempat, membentuk konsep-konsep dengan mengklasifikasi. Fase 5, menghasilkan dan menguji hipotesis. Fase 6, mengkonsolidasi dan mentransfer. Sistem reaksi. Model pengajaran ini memiliki keunggulan untuk struktur yang moderat. Model ini bersifat kooperatif, tetapi guru sangat aktif, terus-menerus mengajarkan keterampilan yang diperlukan dan menenangkan pembahasan ketika diperlukan. Prinsip-prinsip reaksi. Guru mengatur tugas-tugas dengan mempertimbangkan level konseptual dan apakah siswa siap untuk melaksanakan fase-fase tertentu. Dan yang penting, menggunakan proses ketika diperlukan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Magrifa. Selanjutnya, pemaparan materi yaitu pencapaian konsep atau konsep attainment. Yang pertama ada pengertian. Pencapaian konsep merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Selanjutnya ada model pengajaran. Yang pertama ada sintaks. Fase 1 penyajian data dan identifikasi objek. Yang kedua ada fase menguji pencapaian konsep. Dan yang ketiga ada analisis strategi berpikir. Selanjutnya sistem sosial. Model pencapaian konsep memiliki struktur yang moderat. Guru mengontrol urutan, tetapi dialog terbuka berlangsung pada tahap-tahap berikutnya.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip reaksi. Yang pertama memberikan dukungan tetapi menekankan sifat hipotesis diskusi. Yang kedua membantu siswa menyeimbangkan satu hipotesis dengan hipotesis lainnya. Dan yang ketiga memfokuskan perhatian pada ciri spesifik contoh. Dan yang terakhir ada membantu siswa dalam mendiskusikan dan mengevaluasi strategi pemikiran mereka. Selanjutnya, sistem pendukung, yaitu dukungan terdiri dari materi-materi yang dipilih dan diatur secara hati-hati dan data dalam bentuk unit-unit yang berlainan untuk berperan sebagai contoh. Ketika siswa telah semakin canggih, mereka dapat saling berbagi dalam membuat unit-unit data, persis seperti dalam tahap 2 ketika siswa menghasilkan contoh-contoh. Dan yang terakhir ada efek-efek instruksional dan pengasuhan. Strategi pencapaian konsep dapat menyempurnakan tujuan-tujuan instruksional, bergantung pada tekanan pelajaran tertentu. Strategi-strategi ini dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep yang spesifik dan sifat-sifat dari konsep-konsep itu. Selanjutnya, materi model induktif yang akan disampaikan oleh Nadia Fitricia. Kepada Nadia Fitricia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model induktif. Model induktif kata bergambar adalah model pengajaran yang berorientasi penelitian, strukturnya memberikan tonggak kepada para siswa. Next. Model pengajaran model induktif yaitu pertama ada sintak, di mana memilih sebuah gambar. Yang kedua, siswa-siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat di gambar. Yang ketiga, guru mengarahkan kajian bagan kata bergambar. Yang keempat, siswa-siswa mengelompokkan kata-kata. Yang kelima, siswa menghasilkan judul untuk bagan kata bergambar mereka. Yang keenam, guru membuat model dan menuliskan kalimat tentang gambar tersebut. Yang selanjutnya, siswa-siswa menyampaikan kalimat lalu mengelompokkan, dan yang terakhir, siswa-siswa akan mempraktikannya. Next. Selanjutnya ada sistem sosial. Lingkungan penelitian kooperatif dikembangkan. Siswa-siswa bekerja bersama untuk belajar membaca dan menulis. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip reaksi, di mana mengetahui bagaimana merespon siswa dan mempercepat pembelajaran mereka tergantung pada aliran informasi terus-menerus. Selanjutnya ada sistem pendukung, di mana foto yang diperbesar dan banyak kertas bagan dan papan tulis yang interaktif sangat bagus untuk kerja induktif dan mengemukakan keras pemikiran untuk mengarang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia Fitricia. Selanjutnya, pemaparan materi yaitu penelitian ilmiah yang akan disampaikan oleh Muhammad Rezi Umar. Kepada Muhammad Rezi Umar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah. Pendidikan ilmu pengetahuan seharusnya hanya fokus pada beberapa konsep penting dari setiap mata pelajaran pada tingkat kelas tertentu, dan proses pembelajaran sebaiknya dibangun seputar penelitian mendalam tentang topik yang dipilih, karena berisi konsep-konsep tersebut, serta konsep-konsep tersebut potong silang konsep-konsep yang umum untuk mata pelajaran, dan keduanya sebaiknya dipelajari agar mentehami secara lebih baik disiplin ilmu, dan karena konsep-konsep tersebut memiliki kekuatan pengorganisasi yang bagus. Model pengajaran. Yang pertama, model sintak. Struktur model pengajaran. Fase 1, bidang penyelidikan dikemukakan kepada siswa. Fase 2, masalah disusun sehingga siswa mengidentifikasikan suatu kesulitan dalam penyelidikan. Fase 3, siswa diminta untuk berspekulasi tentang masalah. Fase 4, siswa kemudian diminta
memikirkan cara-cara memecahkan masalah, memecahkan kesulitan dengan memecahkan ulang eksperimen. Model pengajaran. Yang pertama, sistem sosial. Iklim yang kooperatif dan teliti diperlukan karena siswa dipersilakan masuk ke dalam komunitas pencari yang menggunakan teknik-teknik ilmu pengetahuan terbaik. Iklim tersebut mencakup tingkat keberhasilan dan kesederhanaan tertentu. Prinsip-prinsip reaksi. Tugas guru adalah mengasuh penelitian dengan menekankan proses penelitian dan memengaruhi siswa untuk bercermin padanya. Sistem pendukung, struktur yang terampil dan fleksibel dan dalam proses penelitian adalah suatu keharusan. Pelajaran dapat disajikan dalam jarak jauh, tetapi akses yang mudah didapat untuk seorang instruktur adalah penting. Struktur campuran dengan pengajaran yang terkuat di sekolah adalah kemungkinan yang paling baik. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Rezi Umar. Selanjutnya, pemaparan materi terkait dengan penghafalan yang akan disampaikan oleh Meisyanda. Kepada Meisyanda, dipersilakan. Baiklah, saya akan melakukan materi terkait dengan model penghafalan. Tugas menghafal yang sederhana selalu bersama kita sepanjang hidup. Dalam bidang ilmu studi baru, tugas utama adalah mempelajari kata-kata penting dan definisinya. Pembelajaran menghafal memiliki sejarah yang panjang, meskipun tujuan dan teori penyatuan, koheren dan umumnya memuaskan ingatan Indonesia belum tercapai, dan kemajuannya telah dibuat. Salah satu bentuk kekuatan personal yang paling efektif berasal dari kompetensi yang didasarkan pada pengetahuan. Sangat penting untuk berhasil dan memiliki hasrat untuk sejahtera. Selanjutnya, yaitu tentang konsep-konsep tentang memori. Yang pertama ada kesadaran. Sebelum kita dapat mengingat sesuatu, kita harus memberikan perhatian atau berkonsentrasi pada hal-hal atau gagasan untuk diingat. Yang kedua, hubungan. Selanjutnya, untuk menghadirkan aturan penting adalah dapat mengingat bagian informasi apapun apapun apabila dihubungkan dengan sesuatu yang sudah diketahui atau diingat. Yang ketiga, sistem penghubung atau link. Inti dari prosedur hubungan adalah menghubungkan dua gagasan dengan gagasan kedua yang memicu gagasan lain, dan seterusnya. Yang keempat ada asosiasi konyol atau ridiculous association, yaitu meskipun hubungan atau asosiasi merupakan dasar memori, kekuatan asosiasi diperkuat apabila kesannya jelas dan konyol dan tidak memungkinkan atau tidak logis. Yang kelima ada sistem kata ganti. Sistem kata ganti adalah cara membuat sesuatu yang tidak berwujud menjadi berwujud dan bermakna. Cara ini sudah cukup sederhana. Yang keenam ada kata kunci. Inti dari sistem kata kunci adalah menyeleksi satu kata untuk mewakili pemikiran yang lebih panjang atau beberapa kata subkoordinat. Selanjutnya, yaitu terkait dengan modul pengajaran penghafalan. Yang pertama ada sintak. Fase 1, pembelajaran diwajibkan untuk berkonsentrasi pada materi pembelajaran dengan mengingat dan menulis gagasan secara terpisah dan mengulanginya dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, menggunakan teknik-teknik seperti kata penghubung, kata ganti, dan kata kunci untuk membaca bacaan yang panjang atau kompleks. Dugaannya adalah untuk menghubungkan materi baru ke kata-kata, gambar, atau gagasan yang familiar, untuk mengaitkannya dengan kata atau gambar. Yang fase ketiga, siswa diminta untuk menghubungkannya dengan lebih dari satu makna. Yang keempat, siswa diminta untuk mempraktikkan ingatan materi. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial bersifat kooperatif, guru dan siswa menjadi satu tim yang bekerja dengan materi baru.
Inisiatif sebaiknya semakin menjadi siswa ketika mereka melakukan kontrol atas strategi dan menggunakannya untuk apa gagasan, kata, dan rumus-rumus. Selanjutnya, prinsip reaksi. Peran guru dalam model ini adalah untuk membantu siswa mengejarkan materi, bekerja dari kerangka referensi siswa, guru membantu siswa mengidentifikasi objek, pasangan, dan gambar-gambar utama. Yang keempat, ada sistem pendukung. Semua perlengkapan bidang kurikulum sesuai dengan kebiasaan dapat dibawa ke dalam permainan, gambar-gambar, bantuan konkret, film, dan materi audiovisual lainnya, khususnya bermanfaat untuk meningkatkan kekayaan sensori dari asosiasi. Selanjutnya, dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksionalnya itu menguasai fakta dan gagasan, perlengkapan untuk menguasai informasi dan konsep, perasaan, kekuatan, dan intelektual. Ada dampak pengiring, yaitu ada harga diri, pemahaman diri, kepercayaan diri, dan kemandirian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ms. Shanda. Selanjutnya pemaparan materi terkait dengan Advanced Organizer. Yang pertama, kita akan melihat apa sih pengertian dari Advanced Organizer. Pengertian dari Advanced Organizer adalah model Advanced Organizer ini dirancang untuk memperkuat struktur kognitif siswa, pengetahuan mereka tentang subjek tertentu pada waktu tertentu, dan langkah terorganisir, jenis dan stabil pengetahuan itu. Ada dua jenis Advanced Organizer. Yang pertama ada Expository Organizer, yaitu menyediakan konsep, dasar, dan mungkin beberapa konsep yang lebih sedikit pada level abstraksi yang paling tinggi. Dan yang kedua ada Comparative Organizer, dirancang untuk membedakan antara konsep lama dan baru agar dapat mencegah kebingungan yang disebabkan oleh kesamaannya. Selanjutnya ada model pengajaran. Yang pertama ada sintaks. Fase 1 yaitu presentasi Advanced Organizer. Yang kedua ada presentasi tugas atau materi pembelajaran. Yang ketiga adalah memperkuat organisasi kognitif. Selanjutnya ada model pengajaran sistem sosial. Sistem sosial sangat terstruktur, namun ia melakukan kolaborasi aktif antara guru dan pembelajar. Yang selanjutnya ada sistem pendukung. Model mensyaratkan materi yang terorganisir dengan baik dan kaya data. Ada prinsip-prinsip reaksi, yaitu negosiasi makna, secara responsif menghubungkan organizer dengan materi. Yang terakhir ada efek instruksional dan efek pengasuhan. Selanjutnya, materi sinektik yang akan disampaikan oleh Muhammad Rezi Umar. Kepada Muhammad Rezi Umar, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi sinektik. Sinektik adalah proses-proses untuk mengajar siswa agar berpikir secara inovatif, untuk memisahkan perangkat dan menghasilkan solusi baru bagi masalah-masalah serta menggunakan analogi ketika memikirkan, menuliskan, dan menyajikan gagasan-gagasan. Siswa-siswa belajar untuk memikirkan tentang proses pemecahan masalah mereka dan mendapatkan ukuran kontrol metakognitif tentang bagaimana mereka memecahkan masalah, seperti memahami bagaimana untuk memulai sebuah esai mendaki konflik atau mengatasi kebingungan. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya ada sintaks strategi yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Rezi Umar. Pada Muhammad Rezi Umar, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinektik. Sintaks strategi 1, menciptakan sesuatu yang baru. Fase 1, deskripsi pemahaman yang ada tentang masalah atau konsep. Fase 2, analogi langsung. Fase 3, analogi personal.
Fase 4, konflik yang dipersingkat. Fase 5, analogi langsung dari konflik yang dipersingkat. Fase 6, menguji ulang konsep, topik, atau masalah asli. Selanjutnya, sintaks strategi 2, membuat yang asing atau yang aneh menjadi familiar. Fase 1, input substantif. Fase 2, analogi langsung. Fase 3, analogi personal. Fase 4, membandingkan analogi. Fase 5, menerangkan perbedaan. Fase 6, eksplorasi. Selanjutnya, sinektik. Sistem sosial, model cukup terstruktur. Guru mengawali fase-fase, tetapi respon siswa cukup terbuka. Norma-norma kreativitas dan bermain mewah, play of piracy, didorong. Penghargaan bersifat internal. Prinsip-prinsip reaksi. 1. Mendorong keterbukaan, tidak rasional, ekspresif, kreatif. 2. Modal jika diperlukan. 3. Menerima semua respon siswa. 4. Menyeleksi analogi-analogi yang membantu siswa membentangkan pemikirannya. Sistem pendukung. Model ini tidak memerlukan sistem pendukung khusus. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Rezi Umar. Dengan berakhirnya presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.